Selamat siang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada siang ini dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan siang ini kami beroleh kasih karunia Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti setiap kata demi kata yang kami baca dan kami renungkan bersama. Dan kiranya Roh Kudus juga yang menolong kami, memampukan kami agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Hanya kepadamu Bapa kami berdoa dan memohon dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan siang pada hari ini yaitu tantangan hidup meneladani Kristus. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat ini sangatlah jelas bagaimana Kristus mewajibkan kita melakukan apa yang telah diteladankan olehnya dalam kehidupan kita. Tidak ada tawar-menawar. Kita wajib melakukannya. Apa yang sudah Kristus lakukan pada murid-muridnya, dan kita pun melakukannya kepada sesama kita. Melalui tema pada hari ini, yaitu tantangan hidup meneladani Kristus, artinya bagaimana kita bersikap dalam menjalani kehidupan yang dapat seturut, dapat serupa dengan kehidupan yang telah dijalani oleh Kristus ketika dia berada di dunia ini. Sangat jelas dari firman Tuhan yang kita baca bersama tadi bahwa Kristus sendiri yang telah memberikan teladan, dan bagaimana Kristus ingin agar kita hidup sesuai dengan apa yang telah diperbuat olehnya. Lalu teladan apa yang Kristus ingin agar kita dapat melakukannya? Dan tantangan apa yang kita hadapi dalam melakukannya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, bila kita membaca secara utuh dari kitab Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Di sini kita melihat bagaimana Kristus menanggalkan jubahnya, mengambil dan mengikatkan kain lenan di pinggangnya, lalu menuangkan air dan membasuh kaki para muridnya satu persatu. Melalui tindakan pembasuhan inilah Kristus memberikan contoh, Kristus memberikan teladan kepada murid-muridnya tentang kasih, tentang kerendahan hati, dan bagaimana melayani sesama dengan benar. Teladan ini juga yang berlaku bagi kita selaku orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai murid-murid di masa kini. Bila Kristus Sang Raja saja mau menanggalkan jubahnya, maka hendaknya kita pun harus mau menanggalkan jubah kita, yaitu kesombongan, kecongkakan, tinggi hati, merasa diri kita lebih tinggi derajatnya dari orang lain, perasaan sulit untuk
memaafkan orang lain. Hendaknya kita dapat menanggalkan semuanya itu. Lalu seperti Kristus mengenakan kain lenan untuk membasuh kaki para muridnya, maka kita pun dapat mengenakan kain kasih dari Allah Bapa, supaya kita bisa, kita mampu dan dimampukan untuk turun dan merendahkan hati kita, sehingga kita mampu melayani sesama kita. Selain kasih yang tulus murni dibarengi kerendahan hati serta sikap mau melayani, Kristus juga memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus memiliki sikap hati yang tulus, murni dan bersih dalam hal mengikut dan melayani Dia. Kita dapat melihat bahwa banyak orang mengikut atau melayani Kristus namun tidak memiliki motivasi yang benar. Bahkan motivasi mereka salah besar. Semata hanya untuk keuntungan pribadi, semata hanya untuk kepuasan pribadi, atau bahkan hanya untuk mengenyangkan perut sendiri. Hal seperti ini tertulis dalam kitab Roma 16 ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kita semua tahu bahwa di antara murid Kristus sendiri, yaitu Yudas Iskariot, adalah salah satu murid yang seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, tantangan hidup untuk meneladani Kristus itu ternyata terdapat dalam diri kita sendiri. Maukah kita mengenakan kasih Allah Bapa untuk mendasari hidup kita? Maukah kita menanggalkan jubah kesombongan, kejongkakan, dan memiliki hati yang mau melayani dengan tulus dan dibalut dengan kerendahan hati? Sudahkah kita memiliki hati yang tulus, murni, dan motivasi yang benar dalam mengikut dan melayani Kristus? Teladan Kristus merupakan pola yang harus kita terapkan agar kita dapat melakukan tindakan yang sama kepada sesama kita seperti Kristus lakukan pada murid-muridnya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadikan Kristus tidak saja sebagai pola yang mendasari kehidupan kita, namun juga menjadikan Kristus sebagai teladan utama bagi kita dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita sehari lepas sehari, sehingga kita dapat hidup baik, hidup benar, dan berkenan kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami agar kami memiliki kasih, memiliki kerendahan hati, mau menanggalkan jubah-jubah kesombongan dan kecongkakan kami, sehingga kami dimampukan untuk melayani sesama dengan baik, benar, sebagaimana Kristus sudah meneladaninya. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menghidupkan firman dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dan memohon. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.